Halo, jumpa lagi dengan saya Rita dari Tim Merah. Kali ini saya akan mereview ulang materi pelatihan kemarin tentang manajemen aset. Kita mulai dari definisi dan tujuan ya. Untuk definisi aset adalah segala sumber daya baik itu yang berwujud maupun tak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan dipakai untuk pelayanan jangka panjang. Untuk tujuan dari manajemen aset sendiri adalah memahami proses strategis dan sistematis dalam mengoperasikan, memelihara, meningkatkan, dan memperluas aset fisik secara efektif. Untuk jenis dan kategori aset, komponen aset terdiri dari 5 macam. Yang pertama, aset manusia, aset keuangan, aset informasi, aset fisik, dan aset tak berwujud. Sedangkan komponen utama dari jalan tol terdiri dari badan jalan yang terdiri dari perkerasan dan bahu jalan, saluran samping, jembatan, gorong-gorong, rambu pelengkap, dinding penahan tanah, rest area, gerbang tol, kantor tol, dan sarana dan prasarana tol. Hal-hal yang kita pelajari dalam pelatihan kemarin, yang pertama, struktur organisasi BPJT. Yang kedua, undang-undang yang menjadi dasar hukum manajemen aset. Yang ketiga, pentingnya pemahaman kita tentang manajemen aset adalah untuk meningkatkan potensi pendapatan aset dan menurunkan biaya operasional dan pemeliharaan. Keempat, kita kemarin juga belajar tentang perambuan dan fungsinya. Dan yang terakhir, pentingnya teknologi dalam manajemen aset jalan tol, sehingga kita bisa membandingkan bahwa aplikasi HK Atrom yang sudah sangat memadai untuk mengelola aset dan menghitung SPM mandiri ruas yang kita kelola. Sekian review ulang dari saya. Terima kasih. Bro, kalau dari fase 2 kemarin, kira-kira materi apa sih yang menurutmu berkesan lah untukmu? Ya, kalau dari materi fase 2 kemarin ya, aku lebih kepada pengelolaan lalu lintas sih, karena mungkin aku besar di pemeliharaan ya. Yang aku tangkap dari materi kemarin itu, lalu lintas itu terbagi atas 4 ternyata. Ada sistem pengelolaan lalu lintasnya, penanganan kejadian dan kedaruratannya, strategi pengelolaan lalu lintas dan informasinya, pemantauan dan analisis peningkatan kinerja lalu lintasnya. Ada 4 lah. Secara konsep masing-masing itu terdiri dari misalnya yang konsep 1 ya, dasar dan pengelolaan lalu lintas itu terdiri dari manajemen lalu lintas. Tujuannya untuk mengoptimalkan prasarana yang ada untuk meningkatkan efisiensi. Terus ada yang kedua itu mungkin penanganan lalu lintas dan kedaruratan ini itu lebih kepada respon kita terhadap kejadian yang ada di lapangan dan memberikan tanggapan. Terus yang berikutnya mungkin strategi pengelolaan lalu lintas. Nah ini itu lebih ke inovasi sih mungkin ya, kalau yang aku tangkap kemarin itu ada yang menaikkan batas kecepatan, menambah informasi di guide post, safety campaign, dan ada beberapa aturan perambuan nih ternyata. Ada 5 zona ternyata. Pertama zona peringatan dini, zona peralihan, zona safety, zona pekerjaan, dan zona akhir. Sama yang poin keempat itu terkait dengan analisis dan peningkatan kinerja lalin. Ya ini berisi data-data yang sudah ada, kita kumpulkan dan kita analisis sehingga diperoleh cara-cara peningkatan lalu lintas ke masa depannya. Seperti itu sih kira-kira kalau dari pengelolaan lalu lintas. Kalau darimu, apa nih yang paling menarik kira-kira? Kalau aku kemarin yang menarik buat aku di layanan transaksi ya, untuk operasi transaksi. Jadi kita dijelaskan tentang macam-macam transaksi di jalan tol gitu kan, mulai dari tunai, non tunai, RFID maupun MLFF. Cuman untuk saat ini kan yang di JTTS kita masih di non tunai ya. Non-tunai sih Jadi kita kemarin juga dijelaskan bagaimana sih proses SOP, terus juga proses EOP, lalu juga proses dari transaksi awal sampai dengan direkonsiliasi, mulai dari pembuatan laporan ATT 3, ATT 4, ATT 5, ATT 6 gitu kan. Terus juga penginputan di Excel yang nantinya itu digunakan untuk
rekonsiliasi Rekonsiliasi. dari PUJT ke itu sih. Iya, kalau rekonsiliasi itu ternyata kita selama ini bermain di bidang ini ya, Nah, di betul. JLO itu nggak terlalu masuk ke situ ya. Betul, Ternyata betul. ada case-case Ada tertentu di case. dalamnya, Iya. gitu ya ternyata ya. Itu sih bro kalau dari kita. Oh ya oke lah, Oke. kalau dari aku sih gitu mungkin terkait fase 2 ya. Oke. Oke bro. Pada fase kedua ini, kita telah mempelajari tentang manajemen pemeliharaan. Pemeliharaan jalan tol adalah upaya yang kita lakukan terhadap sebagian atau keseluruhan unsur jalan tol dengan tujuan untuk mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kondisi jalan tol agar tetap sesuai dengan batas-batas standar pelayanan minimum jalan tol. Pemeliharaan jalan tol meliputi 3 kategori. Pertama, pemeliharaan rutin adalah pemeliharaan yang dilakukan sepanjang tahun. Yang kedua, pemeliharaan berkala adalah pemeliharaan yang dilakukan dengan cara menambah lapis bukan struktural pada permukaan perkerasan jalan lama. Dan yang ketiga, peningkatan adalah pemeliharaan yang dilakukan dengan cara menambah lapis struktural pada permukaan perkerasan jalan lama. Adapun unsur-unsur jalan tol yang harus dipelihara adalah perkerasan jalan tol, bahu jalan tol, sistem drainase, perlengkapan jalan tol, fasilitas jalan tol, jembatan dan terowongan, dan unsur-unsur lainnya. Langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam perbaikan jalan tol, yang pertama adalah harus mengidentifikasi kerusakan yang terjadi. Kemudian, tentukan hipotesa penyebab kerusakan, dan yang ketiga, tentukan rencana perbaikan. Setelah menentukan rencana perbaikan, lakukan 5 tahapan manajemen lokasi pekerjaan. Tahap perencanaan, tahap desain, tahap pelaksanaan, tahap operasi dan pemeliharaan, serta tahap penutupan. Keselamatan pekerjaan adalah ketentuan yang harus kita patuhi untuk meminimalisir kecelakaan yang terjadi pada pengguna jalan ataupun pekerja. Di jalan tol, ada banyak teknologi yang bekerja di balik layar agar perjalanan kita lebih lancar dan aman. Mulai dari peralatan utama di gerbang tol, seperti reader untuk membaca kartu elektronik, CCTV untuk memantau kondisi, barier otomatis, sensor kendaraan, hingga printer thermal yang mencetak bukti transaksi. Semua perangkat ini terhubung ke sistem pusat agar data lalu lintas dan transaksi bisa tercatat dengan baik. Selain itu juga, ada sistem klasifikasi kendaraan otomatis yang menggunakan sensor lidar, kamera, hingga RFID. Teknologi ini memudahkan identifikasi kendaraan tanpa harus berhenti terlalu lama. Untuk menjaga keselamatan, dipasang smart CCTV, sensor kecelakaan, hingga speed cam ADLE yang bisa mendeteksi pelanggaran kecepatan secara real time. Ada juga Wake in Motion, timbangan otomatis yang bisa mengukur berat kendaraan sambil berjalan sehingga truk overload bisa segera terdeteksi. Nah, semua peralatan ini tentu butuh perawatan. Ada 2 jenis pemeliharaan, yaitu preventif untuk mencegah kerusakan dan korektif saat terjadi masalah. Dengan perawatan rutin, umur peralatan bisa lebih panjang dan tetap andal. Kedepan, teknologi tol juga bergerak menuju MLFF atau Multi Lane Free Flow, yaitu sistem bayar tol tanpa berhenti, menggunakan satelit dan juga aplikasi digital. Jadi setiap kali kita melintas di jalan tol, sebenarnya ada banyak teknologi canggih yang bekerja untuk membuat perjalanan lebih efisien, aman, dan nyaman.